Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan buku An-Nahwu wal Wadih jilid yang kedua karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Materi kali ini kita akan bahas mabni dan mu'rab. Ya, kita akan bahas terkait dengan mabni dan mu'rab. Apa maksud dari kedua kata tersebut? Apa itu mabni, apa itu mu'rab? Hayya nabda'ud dars. Kita bahas terlebih dahulu contohnya. Contoh yang pertama, aina manziluka? Aina manziluka? Di mana rumahmu? Dan contoh yang kedua, aina tadhhabu? Kemana kamu akan pergi? Contoh yang ketiga, ila aina tasiru? Kemana kamu akan pergi? Coba diperhatikan di sini kata aina pada contoh yang pertama, kemudian aina pada contoh yang kedua, kemudian aina pada contoh yang ketiga. Apakah terjadi perubahan harokat? Jawabannya tidak. Ya. Pada contoh yang pertama tetap aina. Contoh yang kedua tetap aina. Kemudian contoh yang ketiga walaupun kemasukan huruf jar, ila itu termasuk huruf jar, yang apabila suatu kata itu kemasukan huruf jar harusnya tanda bacanya kasroh setelahnya, tapi tetap aina bukan ila aini tasiru. Ya. Perhatikan pada kata aina di contoh nomor 1, 2, dan 3. Kemudian contoh yang keempat, dzabahal jazzaru syatan. Tukang jagal itu telah menyembelih domba. Dzabahal jazzaru syatan. Tukang jagal itu telah menyembelih domba. Dzabaha menyembelih, al jazzaru tukang jagal, syatan seekor domba. Contoh yang kelima, al jazzaru dzabaha syatan. Tukang jagal itu telah menyembelih domba. Maknanya sama, artinya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan antara contoh yang ketiga, contoh yang keempat dan contoh yang kelima itu adalah dimulai dengan apa kalimat tersebut. Contoh yang keempat itu dimulai dengan kata kerja, sehingga ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah, ya, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Adapun contoh yang kelima itu diawali dengan isim. Ya, al-jazzar tukang jagal itu merupakan isim sehingga dinamakan dengan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Adapun secara makna, ya, dalam bahasa kita translate dalam bahasa kita, maknanya sama, yaitu tukang jagal itu telah menyembelih domba. Contoh yang keenam, hal dzabahal jazzaru syatan. Apakah tukang jagal itu telah menyembelih domba? Ya, hal apakah dzabaha telah menyembelih, al jazzaru tukang jagal, syatan seekor domba. Ya, perhatikan di situ pada kata dzabaha telah menyembelih. Pada contoh yang keempat, dzabaha bunyinya tidak ada zalnya fathah, ba-nya fathah, kemudian haknya juga fathah. Kemudian contoh yang kelima, al-jazzaru dzabaha syatan. Pada kata dzabaha ini walaupun dia terletak ya setelah isim, ya, isim dulu kemudian kata kerja. Kalau yang contoh keempat kata kerja terlebih dahulu baru isim, tapi sama, tetap dzabaha juga, yaitu zalnya fathah, ba-nya fathah, kemudian haknya juga fathah.
Kemudian berikutnya contoh yang keenam, ya. Hal dzabahal jazzaru syatan, apakah tukang jagal itu telah menyembelih domba? Pada kalimat atau bentuk kalimat seperti ini, yaitu kalimat tanya, kata tanya di sini tetap pelafatannya juga zabaha, zalnya fathah, ba-nya fathah, kemudian haknya fathah. Tidak ada perubahan pada lafadz zabaha dimanapun posisi dia di kalimat. Kemudian pada contoh yang ke-7, min ayyi makanin ji'ta, dari manakah kamu datang? Min dari ayyi makanin, tempat manakah? Ji'ta, kamu datang. Kemudian contoh yang ke-8, ji'tu min manzili, aku datang dari rumahku. Ji'tu, aku datang, min dari manzili, rumahku. Contoh yang ke-9, akhadtu min abi nuqudan, aku telah mengambil uang dari ayahku. Akhadtu, aku telah mengambil, min dari abi, ayahku, nuqudan, uang. Ya, maksudnya mengambil di sini adalah minta uang kemudian diberi oleh ayahnya. Ada beberapa hal yang diperhatikan di sini pada kata min. Ya, diperhatikan pada kata min itu harokat akhirnya sukun, min. Kemudian contoh yang ke-8, walaupun dia tidak terletak di awal sehingga posisi dia di kalimat berubah dari nomor 7 ke nomor 8. Adapun contoh yang nomor 7 dia terletak di awal, awal kalimat dia min, kemudian di pertengahan kalimat dia min juga. Ya, tidak berubah menjadi minu, tidak berubah menjadi mina atau mini. Kemudian contoh yang ke-9, akhadtu min. Ya. Secara asal kalau dalam posisi dia itu adalah objek, yang mana objek itu harusnya fathah. Tapi dalam posisi itu min juga tidak berubah, tetap min, bukan mina. Ya, tetap min. Sehingga kata min pada nomor 7, kata min pada nomor 8, dan kata min pada nomor 9 itu harokatnya tidak berubah-ubah. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Contoh yang ke-10, al-qutnu imadus sarwati fi misra. Kapas atau katun, ya, maka dinamakan al-qutnu. Ya, kalau dalam bahasa kita lebih terkenalnya katun. Tapi kalau asalnya al-qutnu itu adalah kapas. Kapas adalah pilar perekonomian di Mesir. Al-qutnu kapas, imadus sarwah pilar perekonomian, fi misra di Mesir. Kemudian contoh yang ke-11, janal fallahu al-qutna, petani itu memanen kapas. Jana memanen, al-fallahu itu petani, ya. Jangan salah pelafatannya, beda dengan lafaz adzan hayya 'alal falah, ya, bukan fallah. Kalau fallah itu petani, adapun falah itu adalah keberuntungan. Al-qutna kapas. Contoh yang ke-12, tusna'ul malabisu minal qutni. Pakaian itu terbuat dari kapas atau katun, ya. Pakaian itu terbuat dari kapas atau katun. Pada contoh yang ke-10, 11, dan 12, coba diperhatikan pada kata al-qutnu, kapas atau katun. Pada lafadz yang pertama, contoh yang nomor 10, harokat akhirnya itu adalah dhammah, al-qutnu. Ya, diperhatikan di sini nunnya harokatnya apa? Harokatnya dhammah. Kemudian contoh yang ke-11, harokat berikutnya adalah al-qutna, yaitu fathah. Ya, sehingga di sini sudah mengalami perubahan dibandingkan contoh yang ke-10. Contoh yang ke-10 itu nunnya harokatnya apa? Dhammah. Adapun contoh yang nomor 11 harokatnya fathah.
Kemudian contoh ke-12, tusna'ul malabisu minal qutni. Harokat pada lafadz al-qutni, harokat akhirnya adalah kasroh, yaitu al-qutni. Sehingga komplit. Al-qutnu, al-qutna, al-qutni. Ya, ada perubahan pada setiap contoh tersebut. Dari nomor 10 sampai nomor 12. Contoh berikutnya. Contoh nomor 13. Zabulatil wardatu. Zabulat, asalnya dia zabulat al-wardatu. Tapi kalau cara baca yang baik itu langsung disambung ke setelahnya sehingga dikasrohkan. Zabulatil wardatu. Bunga mawar itu telah layu. Zabulat telah layu, al-wardatu bunga mawar. Contoh yang ke-14. Syamimtul wardata. Aku mencium bunga mawar. Ya, mencium syamimtu di situ maksudnya adalah mencium baunya. Ya, mencium aromanya. Kemudian contoh yang ke-15, nadhartu ilal wardati. Aku melihat bunga mawar itu. Ya, kita bahas di sini. Pada kata al-wardatu nomor 13 itu harokat akhirnya apa? Dhammah. Ya. Kemudian al-wardah contoh yang ke-14 syamimtul wardata. Ini harokatnya al-wardata fathah. Ya. Ini harokatnya fathah. Yang sebelumnya dhammah al-wardatu berubah menjadi al-wardata. Contoh yang ke-15 nadhartu ilal wardati. Ya, aku melihat bunga mawar itu. Maka harokat akhir dari kata al-wardah pada contoh yang ke-15 itu adalah kasroh. Sehingga mengalami perubahan semua dari nomor 13 sampai nomor 15. Yang pertama al-wardatu, kedua al-wardata, yang ketiga al-wardati. Ya, sehingga ini mengalami perubahan harokat. Contoh berikutnya, contoh nomor 16. Yuthmirul bustanu. Kebun itu berbuah. Yuthmiru berbuah, al-bustanu kebun. Ya. Kemudian nomor 17, lan yuthmirul bustanu. Kebun itu tidak akan berbuah. Lan tidak akan, yuthmiro. Ya, yuthmiro berbuah, al-bustanu kebun. Sehingga artinya kebun itu tidak akan berbuah. Nomor 18, ini contoh yang terakhir. Al-bustanu lam yuthmir. Kebun itu tidak berbuah. Ya, apa bedanya tidak akan sama tidak berbuah? Kalau tidak berbuah ya mungkin saat itu tidak berbuah, tapi nanti bisa jadi berbuah. Tapi kalau pakai lan itu tidak akan. Ya. Nanti pun juga dia tidak akan berbuah. Tapi bukan itu pembahasan kita kali ini, tapi pembahasan kali ini adalah pada kata yuthmir. Ya. Contoh yang pertama atau contoh nomor 16 kita perhatikan yuthmiru. Harokat ro-nya apa? Dhammah. Ya, di sini jelas sekali harokat ro-nya dhammah, yuthmiru. Kemudian kemasukan huruf lan, ya. Sebelumnya ada lan, kemudian yuthmiro menjadi apa? Fathah. Ya, menjadi yuthmiro. Kemudian 18 al-bustanu lam, kedahuluan lam menjadi yuthmir. Menjadi apa? Menjadi sukun, ya, atau jazm. Itu contoh-contoh dan apa saja yang diperhatikan di contoh-contoh tersebut tadi kita telah jelaskan. Kemudian kita akan masuk pembahasan lebih lanjut agar lebih memahamkan kita terkait dengan materi mabni dan mu'rab. Pembahasan. Apabila kita perhatikan kata-kata aina yang artinya di mana, kemudian zabaha telah menyembelih, kemudian min dari, pada contoh-contoh bagian pertama, ya, pada contoh-contoh bagian pertama kita lihat. Ya, aina, ya, kemudian zabaha,
Bagian pertama maksudnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9. Ya, bukan fi'ilnya tapi minnya. Min yang pertama, kemudian min terletak di tengah, kemudian min berikutnya dalam posisi dia adalah objek. Aku mengambil, berarti dia objek. Aku mengambil dari ayahku, ya, uang. Pada contoh-contoh nomor 1 sampai nomor 9 kita bahas lagi. Pada contoh-contoh bagian pertama, tentu kita akan mendapatkan di akhir tiap-tiap kata itu keadaannya tetap sama. Aina dari contoh 1 sampai 3 itu aina terus. Ya. Terlepas dari posisi dia di kalimat. Ya. Posisi apapun dia di kalimat, tetap pelafatannya, harokatnya tidak berubah. Itu tetap aina. Tidak pernah kita dapati ainu, tidak pernah kita dapati aini. Ya, tidak pernah kita dapati dalam posisi seperti itu. Tapi selalu kita dapati dalam posisi apa? Harokatnya tetap sama, aina. Kemudian juga contoh yang keempat, 5 dan 6, zabaha. Sama, zabaha terus. Ya, terlepas dari posisi dia di kalimat tersebut. Entah terletak di awal, terletak di tengah, atau terletak di akhir, ya, zabaha, bukan zabahi, bukan zabahu, tidak, tapi zabaha semuanya. Demikian juga kata min. Ya, contoh 7, 8 dan 9 tetap min. Ya, bukan mina, bukan mini, bukan minu. Tidak. Tapi selalu dia dalam posisi min. Ya. Selalu dia dalam posisi min, tidak berubah-ubah. Sekalipun tempat dari kata-kata tersebut itu berubah. Kadang terletak di awal, kadang terletak di tengah, kadang terletak di akhir. Adapun huruf-huruf akhir pada kata aina, di mana zabaha, menyembelih, min, pada contoh-contoh kalimat di atas dan selainnya adalah tetap difathahkan. Ya. Tetap difathahkan. Huruf akhir kata min pada contoh-contoh kalimat di atas dan selainnya adalah tetap sukun. Ya. Aina fathah, zabaha fathah. Adapun min selalu disukunkan. Di antara kata-kata yang huruf akhirnya tetap dalam satu keadaan adalah semua huruf. Ya, semua huruf itu, ya, maksudnya selain dari 3 contoh ini. Kita bahas dari 3 contoh, aina, kemudian zabaha, kemudian min. Selain itu ada juga kategori, ya, hal-hal yang tidak berubah harokatnya. Yaitu apa? Semua huruf. Ya, nanti kita akan bahas apa itu huruf. Kemudian semua fi'il madhi. Ini zabahnya termasuk fi'il madhi, kata kerja lampau. Ini juga tidak berubah. Ya, kemudian fi'il amr, kata perintah. Itu juga semuanya, ya, tidak pernah berubah huruf akhirnya. Harokat pada huruf terakhirnya tanpa terkecuali. Kemudian apabila kita perhatikan kata-kata al-qutnu artinya kapas, al-wardatu artinya bunga mawar, kemudian yuthmiru berbuah, ini kata kerja. Pada contoh-contoh bagian kedua, contoh berikutnya maksudnya, dari contoh 10 sampai terakhir, tentu kita akan lihat akhir. Ya, akhir di sini maksudnya huruf akhir. Tiap-tiap katanya itu berubah. Kadang al-qutnu, ya, ini salah, bukan al-qudnu tapi al-qutnu. Kadang al-qutna, kadang al-qutni. Berubah-ubah. Demikian juga kata al-wardatu. Kalau kita perhatikan kadang al-wardatu, al-wardata, kadang al-wardati. Ya. Kemudian yuthmiru, kadang yuthmiru, kadang yuthmiro, kadang yuthmir. Ya. Lantas pertanyaannya, ada hal yang menarik di sini yang perlu diperhatikan. Ini kan fi'il, ini kan isim. Al-qutnu dan al-wardatu ini adalah isim, ya, kata benda. Yuthmiru itu adalah kata kerja. Harokatnya, kekhususan harokat isim dan fi'il itu berbeda. Kalau
isim itu 3, yaitu dhammah, fathah, dan kasroh. Adapun yang kata kerja itu adalah dhammah, fathah, dan sukun, tidak ada kasroh, ya. Sehingga fiil itu enggak ada, kata kerja itu enggak ada harokat kasroh, kecuali hanya untuk menyambungkan dengan kata setelahnya saja. Kemudian demikian juga kekhususan isim itu enggak ada harokat sukun, ya, enggak ada harokat sukun, itu enggak ada, kecuali memang dalam pelafatan keseharian saja, bukan dalam rangka untuk belajar tata bahasa. Adapun huruf-huruf akhir dari kata-kata al-qutnu, kapas, al-wardatu, bunga mawar, pada contoh kalimat di atas adalah benar-benar berubah dari keadaan rofa, ya, rofa itu apa? Rofa itu dhammah akhirnya. Kemudian ke nasab, ya, berubah menjadi al-qutna. Kemudian ke jar juga, yaitu berubah menjadi kasroh, al-qutni. Al-wardatu rofa, kemudian al-wardata nasab, kemudian al-wardati ke jar. Kemudian juga kata-kata yuthmiru, ini fiil, kata kerja, pada contoh kalimat di atas adalah berubah pula dari keadaan rofa, ya, rofa itu yuthmiru, kemudian nasab itu yuthmiro, lan yuthmiro, kemudian ke jazm, jadi nggak ada jar, ya. Demikian juga kalau kita bahas al-qutnu dan al-wardah tadi, itu nggak ada jazmnya. Adapun kata kerja itu ada jazm, yaitu sukun, yuthmir, ya. Kemudian di akhir kita akan bahas kaidahnya untuk memantapkan pemahaman kita terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu mabni dan mu'rab. Kita akan baca kaidah yang ke-27. Al-kalimatu tanqasimu qismaini. Ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi wa yusamma mabniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Artinya kata-kata itu dibagi menjadi 2 bagian. Al-kalimat itu kata atau lafadz. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kata yang huruf akhirnya tetap sama, ya, apapun dalam satu keadaan di semua susunan kalimat. Ya, kita ulangi, kata-kata itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kata yang huruf akhirnya tetap sama dalam satu keadaan di semua susunan kalimat. Ini dinamakan mabni. Jadi tetap mabni itu tetap apapun posisi dia di kalimat, tetap tidak berubah harokat akhirnya. Dan kata yang huruf akhirnya berubah maka dinamakan mu'rab. Kemudian kaidah yang ke-28, al-hurufu kulluha mabniyatun wa kadzalika jami'ul af'alil madhiyati wa jami'u af'alil amri. Semua huruf itu mabni, demikian pula semua fi'il madhi dan semua fi'il amr. Ini kaidah penting untuk memahami kita tentang konsep umum, konsep global terkait materi mabni dan mu'rab. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan banyak berlatih, latihan-latihan yang ada di buku An-Nahwu Al-Wadhih. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan dan semakin memberikan pemahaman yang baik terkait dengan materi mabni dan mu'rab. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.